Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan pelayanan Renungan Harian Shalom. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berada di rumah, maupun yang dalam perjalanan menuju tempat bekerja, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya, Sintua Hotmatiur Tampu Bolon Boru Manurung, dengan sukacita akan melayani Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian sebagai pelayan pendamping pembawa renungan. Renungan di pagi hari ini dibawakan oleh Pendeta Teti Dorinda Sitompul STH dari HKBP Kernolong Resort Jakarta. Baiklah, kita awali ibadah pagi ini dengan doa yang dibawakan oleh pembawa renungan. Mari kita berdoa. Kemuliaan dan hormat kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, atas kebaikan yang Tuhan masih berikan di dalam kehidupan kami. Engkau menjaga peristirahatan kami di malam tadi dan membangunkan kami di pagi hari yang berbahagia ini dengan nafas kehidupan dan semangat baru untuk kami di satu hari ini. Terima kasih ya Bapa, di segala kebaikan dan berkat yang Tuhan berikan, dan sudah sepatutnya bagi kami untuk mengucap syukur, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Karena itu ya Bapa, sebelum kami memulai aktivitas kami pada pagi hari ini, kami mengingat akan panggilan dan tanggung jawab yang Kau berikan kepada kami. Kami ingin mendengarkan firman-Mu melalui renungan Radio Pelita Kasih di pagi ini. Sehingga firman-Mu memampukan kami yang mendengar menjadi pegangan untuk kehidupan kami, aktivitas kami satu hari ini, dimanapun kami berada. Kami mengingat akan perintah-Mu dan menjauhi larangan-Mu. Bersabdalah ya Bapa, kami sudah siap mendengar. Namun di atas itu semua, ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami, agar kami Tuhan layakkan menjadi saksi-Mu di muka bumi ini melalui perkataan dan perbuatan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan bagi kita di pagi hari ini tertulis dalam kitab Yeremia pasal 4 ayat 29 hingga 31. Yeremia pasal 4 ayat 29 hingga 31. Beginilah firman Tuhan. Oleh karena hiruk-pikuk pasukan berkuda dan pemanah, seluruh negeri melarikan diri. Mereka masuk ke dalam belukar dan naik ke bukit-bukit batu. Setiap kota sudah ditinggalkan dan tidak seorang pun tinggal di dalamnya. Dan engkau yang dimusnahkan, apakah yang hendak kau lakukan? Mengapa engkau mengenakan pakaian kirmizi, menghiasi dirimu dengan perhiasan emas, memalit matamu dengan celak? Sia-sia engkau memperelok dirimu, pencinta-pencintamu menolak engkau, bahkan mereka ingin mencabut nyawamu. Sebab aku mendengar suara seperti suara perempuan bersalin, suara orang kesesakan seperti suara ibu yang melahirkan anak pertama, suara putri Sion yang mengap-mengap, yang merentang-rentangkan tangannya. Celakalah aku, sebab aku binasa di depan para pembunuh. Demikianlah firman Tuhan. Ayat pembimbing bagi kita adalah dari ayat 30.
Dan engkau yang dimusnahkan, apakah yang hendak kau lakukan? Mengapa engkau mengenakan pakaian kirmizi, menghiasi dirimu dengan perhiasan emas, memalit matamu dengan celak? Sia-sia engkau memperelok dirimu. Pencinta-pencintamu menolak engkau, bahkan mereka ingin mencabut nyawamu. Bila Allah marah. Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat renungan Radio Pelita Kasih. Apakah kita pernah marah? Tentu sekali kita pernah marah. Namun berbeda marah manusia dengan marah Tuhan Allah. Ketika Allah marah, apapun bisa terjadi. Manusia, bumi, dan seluruh ciptaannya pun gemetar ketakutan dan berdampak kepada alam semesta. Karena itu jangan biarkan Allah murka. Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nats kita di pagi hari ini membicarakan tentang tugas yang diberikan Tuhan kepada Yeremia. Yeremia adalah imam sekaligus nabi yang dipercayakan Tuhan untuk menyampaikan berita penghakiman atas Yehuda. Yehuda adalah bangsa yang dikasihi Yeremia. Dan nats ini merupakan perjalanan pergumulan pribadi Yeremia pada saat ia mendengar deru perang yang menjadi tanda bahwa nubuatan Tuhan yang disampaikannya akan mendekati waktu penggenapannya. Yeremia merasakan beban yang harus ditanggung oleh bangsanya dalam penghukuman atas dosa-dosa yang telah mereka perbuat. Yeremia berharap supaya bangsa itu memahami dan memperhatikan peringatan akan murka Allah yang nyata bila bangsa itu tidak bertobat. Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berkali-kali Tuhan melalui Nabi Yeremia mencoba untuk memperingatkan bangsanya apa yang menjadi akibat apabila mereka tetap melakukan dosa. Apa yang mereka alami ketika mereka tidak mau bertobat. Tuhan menginginkan yang terbaik atas bangsa itu. Tetapi malangnya bangsa itu bersikeras untuk mengikuti keinginan dan ambisi mereka sendiri. Pada akhirnya mereka harus membayar mahal atas kesombongan mereka yang keras kepala dan tidak terkendali. Di ayatnya yang ke-30, dan engkau yang dimusnahkan, apakah yang hendak kau lakukan? Mengapa engkau mengenakan pakaian kirmizi, menghiasi dirimu dengan perhiasan emas, memalit matamu dengan celak? Sia-sia engkau memperelok dirimu. Pecinta-pencintamu menolak engkau, bahkan mereka ingin mencabut nyawamu. Sungguh luar biasa. Di antara kekacauan perang yang berkecamuk, bangsa yang terancam itu masih sempat berdandan bagaikan perempuan sundal untuk menawan pihak musuh. Namun apapun yang mereka lakukan, tidak ada lagi yang memperhatikan mereka. Apapun yang mereka perbuat sekalipun mempercantik diri mereka, semuanya adalah sia-sia. Semuanya menolak mereka. Bahkan musuh itu pun sama sekali tidak menginginkan mereka dan bahkan ingin mencabut nyawa mereka. Betapa mengerikan, bukan?
Umat yang menolak cinta sejati Tuhannya, akhirnya ditolak para pencintanya. Kehancuran bangsa yang menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan Tuhan menjadi peringatan bagi kita. Keagungan dan kebesaran Allah adalah nyata, yang sangat perlu diperhatikan dengan begitu seriusnya. Manusia dalam keberadaannya seringkali meletakkan diri sebagai pusat kehidupan. Dan di dalam pemikiran itu, manusia meletakkan Allah pencipta bukan sebagai yang utama. Dan kepada bangsa tersebut, Yeremia merenungkan bagaimana manusia tidak memiliki kekuatan atas semesta. Jika Tuhan marah, alam semesta pun tidak mampu menolong manusia, apalagi menyelamatkan manusia. Kebebalan dan keangkuhan bangsa tersebut akan menjadi beban tambahan dalam penghakiman yang akan mereka terima. Sebagai pencipta, Allah berhak marah ketika melihat umatnya hidup dalam dosa dan tidak mau bertobat. Bahkan masih merasa diri benar di dalam perbuatan jahatnya. Allah melakukan segala hal yang menjadi wewenangnya. Walaupun demikian, Allah tidak berlaku sebagai diktator yang semena-mena. Allah memberikan kasih ketika umatnya berharap kepadanya. Inilah yang menjadi harapan Yeremia, supaya umat bertobat. Jangan biarkan Allah murka. Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya, seringkali kita tergoda untuk melihat tujuan akhir dari setiap pergumulan secepatnya, ketimbang daripada kita setia menjalani proses. Perlu diingat betapa besarnya berkat yang disediakan oleh Allah dalam hidup manusia, bukan untuk dipermainkan atau dijadikan alat untuk menyandera Allah. Sebaliknya, penyertaan Allah dalam hidup manusia perlu dilihat sebagai karya kasih Allah untuk menjangkau umatnya yang setia, namun menyadari ketidakberdayaan kita. Jangan disalahartikan, tetapi hendaklah digunakan seturut kehendak Tuhan. Di balik hukuman dan penolakan Tuhan atas umatnya, ada teladan yang kita dapat dari Yeremia. Ia memperjuangkan agar Tuhan tetap mengasihani umatnya dan agar tetap Tuhan mengampuni dosa mereka. Tentu sekali para nabi palsu akan memanfaatkan keadaan umat untuk kepentingan pribadi dengan menjauhkan diri daripada Tuhan. Tetapi Dia yang setia kepada Tuhan pasti menginginkan pertobatan. Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus, nats kita menasihati kita supaya kita menyadari betapa besarnya cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu, bagaimana kita tetap setia dan taat untuk melakukan perintah-Nya. Seringkali karena keinginan kita lupa sudah melukakan hati Tuhan. Seringkali karena perbuatan kita membuat Tuhan murka. Jangan biarkan Tuhan murka. Ingatlah untuk selalu bertobat, agar hidup kita menjadi bermakna seturut dengan kehendak Tuhan. Apabila kita masih membuat Tuhan marah, segeralah bertobat
dan memohon pengampunannya sebelum hukum Tuhan jatuh kepada kita. Terlebih lagi dalam kehidupan kita sebagai umat Kristen dan umat berbangsa dan bernegara. Kita telah merayakan HUT RI ke-79. Betapa besarnya sukacita yang diberikan Tuhan kepada kita. Mari kita memakai kemerdekaan ini untuk saling mengasihi di antara satu dengan yang lain. Untuk memakai segala yang telah diberikan Tuhan kepada kita, seturut dengan kehendak-Nya. Sebagai orang percaya, jauhkanlah hidup dalam keegoan, hiduplah dalam sukacita Tuhan. Menuruti kehendak-Nya, dimanapun kita berada, melalui hidup keseharian kita, di keluarga, tempat kita bekerja, lingkungan kita, di gereja, dan dimanapun Tuhan tempatkan kita. Jadikanlah hidup kita menjadi cerminan bagi banyak orang. Jangan biarkan Tuhan marah karena perbuatan-perbuatan dosa kita. Melainkan, marilah kita menyukakan hati Tuhan, agar kita dapat memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak kena murka Tuhan atau hukum Tuhan, melainkan kita memperoleh berkat daripada Tuhan. Selamat merayakan hari ulang tahun NKRI ke-79. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih ya Bapa, Engkau masih mengingatkan kami orang yang berdosa ini untuk memakai hidup kami seturut dengan kehendak-Mu, agar apapun yang kami perbuat melalui perkataan dan perbuatan kami, itu semuanya mendatangkan sukacita bagi Tuhan. Ingatkan kami ya Bapa melalui Roh Kudus-Mu, jikalau hidup kami tidak seturut dengan kehendak-Mu. Kami tidak menginginkan Engkau marah ya Tuhan, tapi kami menginginkan sukacita di dalam hidup kami, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati kami ya Bapa, pakailah kami, agar kami menjadi teladan bagi kehidupan kami sekitar kami. Terima kasih Tuhan, atas sukacita kemerdekaan yang Engkau berikan melalui bangsa dan negara kami. Engkau pakailah kami sebagai orang percaya menjadi perpanjangan tangan Tuhan, memelihara, menjaga kehidupan kami di muka bumi ini, sehingga melalui kami banyak bangsa, banyak jiwa yang semakin memuji dan memuliakan nama Tuhan, serta mengandalkan kuasa dan perbuatan-Mu saja. Kami juga mendoakan agar Tuhan memberkati Radio Pelita Kasih, agar senantiasa menyiarkan berita sukacita, yaitu firman-Mu bagi setiap orang yang mendengar dimanapun berada. Sehingga setiap orang dapat terberkati oleh pelayanan pemberitaan Radio Pelita Kasih. Berkati mereka yang memberi waktu, memberi hidup mereka untuk melayani Engkau melalui Radio Pelita Kasih. Kami percaya segala jalan kehidupan kami hanya di tangan kuasa-Mu. Dengarkanlah doa kami dan terpujilah nama-Mu ya Allah, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan beberapa informasi berikut ini. Bila Anda ingin merespon renungan pada pagi hari ini,
dapat menghubungi Pendeta Teti Dorinda Sitompul STH dengan nomor telepon 0813 1830 7323. Dan jika sahabat RPK ingin mendengar ulang renungan ini, dapat mendengarkan di YouTube kanal HKBP Kernolong. Tersedia juga renungan malam setiap pukul 20 WIB. Renungan ini juga dapat didengarkan melalui aplikasi RPK FM yang dapat diunduh melalui Google Play Store. Renungan Harian Shalom ditulis oleh para hamba Tuhan dari berbagai gereja. Saat ini didistribusikan secara online. HKBP Kernolong memiliki ruang serbaguna berkapasitas 350 kursi, dapat dibagi menjadi 2 bagian. Bagi yang membutuhkan, dapat menghubungi 1. Ibu Maria Sinurat di nomor telepon 0813 8614 2835. 2. Ibu Sintua Belseria Lumban Raja Borusinaga di nomor telepon 0813 8198 9210. Jam ibadah dan gembala. Jam ibadah minggu dilaksanakan 5 kali, yaitu 1. Ibadah sekolah minggu pukul 7 WIB. 2. Ibadah remaja pukul 10 WIB. 3. Ibadah umum pertama pukul 7 WIB berbahasa Indonesia. 4. Ibadah umum kedua pukul 9.30 WIB berbahasa Batak. 5. Ibadah umum ketiga pukul 18 WIB berbahasa Indonesia. Digembalakan oleh Pendeta Lamzar Edi Manulang STH, Pendeta Teti Dorinda Boru Sitompul STH, di Belfro Juliani Boru Tarihoran bersama 26 orang sintua. Bagi Anda yang ingin didoakan, dapat menghubungi Sintua Melkida Marbun Boru Panggabean di nomor telepon 0813 8683 3174. Segenap pengurus renungan harian Shalom menyampaikan salam kasih kepada seluruh pendengar setia dan pendukung acara ini, kepada jemaat Tuhan interdenominasi dan seluruh jemaat HKBP dimanapun berada. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati kita semua. Horas. Sai para